wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Pengembangan Bisnis Toko Bunga Hias. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok dengan saya sendiri Ferianti Ultajamut dan rekan saya Indra Setiawan Bakti. Pokok pembahasan yang pertama adalah latar belakang, kedua tujuan dan manfaat, ketiga landasan teori, keempat studi kasus, kelima analisis, keenam gambaran kurva, ketujuh kesimpulan. Latar belakang. Perkembangan teknologi yang pesat membuat persaingan antara perusahaan menjadi semakin ketat. Untuk itu, perusahaan harus berlomba-lomba untuk mendapatkan informasi yang cepat, akurat, tepat waktu, dan juga up-to-date. Dalam rangka menjalankan proses bisnisnya, pencatatan transaksi yang menggunakan bantuan perangkat lunak lebih mudah dibandingkan dengan dilakukan secara manual. Oleh karena itu, sistem informasi yang digunakan haruslah memenuhi syarat sebagai sistem yang baik agar dapat mempercepat dalam mencatat, menyimpan, mengelola, serta menghasilkan data berupa laporan yang dibutuhkan perusahaan. Berikutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama untuk mengetahui ada atau tidaknya jenis bunga terhadap jumlah penjualan selama 1 minggu dengan taraf 5%. Kedua, untuk mengetahui pengaruh dari dua faktor independen terhadap karakteristik bunga tanpa adanya interaksi antara kedua faktor. Ketiga, menerapkan ANOVA 2 arah untuk menganalisis data eksperimen atau observasi tentang bunga. Manfaat. Yang pertama, manfaat dari desain ANOVA 2 arah tanpa interaksi adalah untuk membantu dalam mengevaluasi pengaruh masing-masing secara independen dan terhadap variabel respon yang diamati. Dalam kasus ini, mungkin penjualan atau preferensi pelanggan terhadap jenis bunga tersebut. Kedua, mengidentifikasikan faktor-faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam pengembangan budidaya atau pemanfaatan bunga. Ketiga, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik bunga. Keempat, mendukung penelitian dan inovasi terkait pemanfaatan bunga dalam berbagai bidang industri. Landasan teori. Yang pertama, ANOVA 2 arah tanpa interaksi. ANOVA 2 arah tanpa interaksi merupakan pengujian hipotesis beda 3 rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara kedua faktor tersebut. Diperhitungkan dengan langkah-langkah. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis, kedua, menentukan taraf nyata A dan F tabel, ketiga, menentukan kriteria pengujian, keempat, membuat analisis varian dalam bentuk ANOVA, kelima, menyimpulkan H0 diterima atau ditolak dengan membandingkan antara langkah keempat dengan kriteria pengujian pada langkah ketiga. Studi kasus. Sebuah usaha toko bunga ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh terhadap jumlah penjualan selama 1 minggu, minggu pertama sampai minggu ke-6, yang bergerak dalam bidang usaha yang memproduksi tanaman bunga dengan berbagai jenis bunga. Analisis. Yang pertama ada formula hipotesis, di mana K sama dengan 6, B sama dengan 5. H0 sama dengan A1, sama dengan A2, sama dengan A3, sama dengan 0. Tidak ada pengaruh lebih kecil dari antara jenis bunga terhadap jumlah penjualan selama 1 minggu. HA sama dengan sekurang-kurangnya A1 sama dengan 0. H0 sama dengan beta 1, sama dengan beta 2, sama dengan beta 3, sama dengan 0. Pengaruh kolom lebih besar dari berdasarkan pengaruh antar beberapa hari terhadap jumlah penjualan selama 1 minggu. HA sekurang-kurangnya beta 1 tidak sama dengan 0. Yang kedua, ada taraf nyata A dan nilai F tabel. A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Untuk baris F1 sama dengan 4. F2 sama dengan 6,5 dibagi 2 sama dengan 60. F 0,05 dibagi 5 bagi 2 sama dengan 2,71. Untuk kolom F1 sama dengan 4, F2 sama dengan 6,5 dibagi 2 sama dengan 60. F 0,05 dibagi 5,2 sama dengan 2,71. Yang ketiga ada statistik uji, di mana H0 sama dengan diterima jika F1 kurang dari F 0,05, 2,87 sama dengan 71. HA di mana jika ditolak F1 lebih besar F 0,05 dibagi 2,87 sama dengan 2,71. Yang B di mana H0 sama dengan diterima jika lebih kecil F 0,05 dibagi 2,71 sama dengan 2,71. HA sama dengan jika ditolak F2 lebih besar F 0,05 dibagi 2,71 sama dengan 2,71. 4. Tabel analisa varian ANOVA. CKT sama dengan sigma PI sama dengan 1, sigma KJ sama dengan 1, X kuadrat IJ min R kuadrat per NK. CKT sama dengan 65 kuadrat plus 71 kuadrat plus 73 kuadrat plus 68 kuadrat
plus titik-titik plus 72 kuadrat min 2105 per 30 sama dengan 147.997 diambil 444.431.025 per 30 sama dengan 147.997 diambil 147.700,883. Hasilnya 296,167. CKP sama dengan sigma PL diambil 1R kuadrat L per K diambil R kuadrat per KP. CKP sama dengan 412 kuadrat plus 434 kuadrat plus 411 kuadrat plus 413 kuadrat plus 435 kuadrat dibagi 6 diambil 2105 kuadrat dibagi 30 sama dengan 886.815 dibagi 6 diambil 4.431.025 dibagi 30 sama dengan 147.802,5 diambil 147.700,833 sama dengan 101,667. CKK sama dengan sigma KL dikurangi 1 R kuadrat C dibagi B dikurangi R kuadrat dibagi KB. CKK sama dengan 344 kuadrat plus 352 kuadrat plus 346 kuadrat plus 359 kuadrat plus 354 kuadrat plus 350 kuadrat dibagi 5 diambil 2015 kuadrat per 30 sama dengan 738.653 dibagi 5 dikurangi 4.431.025 dibagi 30 sama dengan 147.730,6 dikurangi 147.700,83 sama dengan 29,767. CKE sama dengan CKT diambil CKB diambil lagi CK atau CKT dikurangi CKB dikurangi CK. Jadi CKE sama dengan 296,167 diambil 101,667 diambil 29,767. Jadi sisanya 164,733. Jadi dari CKT diambil CKP, diambil CKK. Hasilnya adalah CKE. Next slide. Lima, tabel analisis varians ANOVA. Sumber variansnya rata-rata jumlah kuadratnya 101,667. Derajat bebasnya adalah 4, rata-rata kuadratnya 25,417. F hitungnya F1 sama dengan 3,086. Untuk sumber varians rata-rata kolom, jumlah kuadratnya 29,767. Derajat bebasnya adalah 5, rata-rata kuadratnya adalah 5,953. F hitungnya adalah F2 sama dengan 0,723. Untuk errornya, jumlah kuadratnya adalah 164,733. Derajat bebasnya adalah 20, rata-rata kuadratnya adalah 5,953. Jadi totalnya
untuk jumlah kuadrat adalah 296,167, derajat bebasnya adalah 29, dan rata-rata kuadratnya adalah 8,237. 6. Menarik kesimpulan. 1. Karena F1 diterima sama dengan 3,086 lebih besar dari 2,87 sama dengan 2,71, maka di mana jenis bunga berpengaruh pada penjualan selama 1 minggu. 2. Karena F2 sama dengan 0,723 lebih kurang dari 2,71, maka HO-nya ditolak, di mana pada minggu 1-6 berpengaruh terhadap penjualan bunga. Next slide. Untuk F1-nya dari gambar ini, keterangannya adalah menolak HA, menerima HO. Untuk F2-nya dilihat dari gambar ini. Untuk keterangannya adalah menolak HO, menerima HA. Kesimpulan dibuat berdasarkan berbagai proses, berdasarkan perhitungan. Berikut ini merupakan kesimpulan yang didapatkan dari hasil akhir ANOVA 2 arah. A. Berdasarkan perhitungan manual nilai F hitung untuk baris sebesar 3,080 dengan nilai F tabel sebesar 2,87, di mana F0 3,086 dan F0 4 dibagi 20 2,87. Artinya, HY ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara satu jenis bunga terhadap jumlah penjualan selama 1 minggu. B. Berdasarkan perhitungan manual nilai F hitung untuk kolom sebesar 0,723 dengan nilai F tabel sebesar 2,71, di mana F0 0,723 lebih kecil F0 5 dibagi 20 kali 2,71. Artinya, H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara jenis bunga terhadap jumlah penjualan selama 1 minggu. Cukup sekian yang kami sampaikan mengenai pengaruh pengembangan bisnis toko bunga hias. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.